Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali buat peserta didik kami semuanya. Senang rasanya kembali Ibu dapat bertemu kalian dalam pembelajaran sejarah peminatan hari ini. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana peradaban awal di Indonesia. Ya, beberapa minggu lalu sudah kita bahas. Ya, karena minggu lalu masih ujian, maka pembelajaran kita lanjutkan hari ini. Ya, bagaimana hubungan Indonesia dengan dunia luar. Ya, harapan Ibu semuanya kalian dengan keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini ya sesuai dengan topik kita halaman 147, yaitu hubungan Indonesia dengan dunia luar. Sambil Ibu jelaskan, coba sambil diperhatikan bukunya halaman 147 ya. Oke, nah di sini kita akan bahas ya bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dengan dunia luar, dimana nanti sebelum kita masuk ke topik bagaimana hubungan atau kerjasama Indonesia dengan dunia luar, salah satunya nanti India dan Cina. Tapi di sini kita akan lihat dulu bagaimana bukti bahwa Indonesia itu ya sudah di zaman Masehi, Indonesia itu sudah menjalin kerjasama ya atau melaksanakan ya jalur perdagangan, di mana jalur perdagangan itu nanti bisa menjadi bentuk kerjasama ya yang dilakukan negara kita dengan negara luar ya. Jadi untuk itu sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar pertemuan kita hari ini ya yaitu menganalisis peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Dan sesuai dengan topik kita hari ini ya, hubungan Indonesia dengan dunia luar, maka tujuan pembelajaran kita yang pertama setelah mempelajari ini tentu ada harapan atau tujuan yang harus kamu capai ya, yaitu kamu dapat memahami ya dengan baik hubungan Indonesia dengan dunia luar. Yang kedua, kamu dapat menganalisis sumber-sumber sejarah ya yang dapat membuktikan kerjasama Indonesia itu dengan dunia luar ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Nah, kalau bicara tentang hubungan Indonesia dengan dunia luar, kalau kita perhatikan buku kamu halaman 147, di mana di situ ada peta ya, sebuah peta jalur perdagangan atau jalur sutra ya, di mana mulai tahun 500 sebelum Masehi jalur perdagangan di Asia sudah ramai dilalui oleh para pedagang dari berbagai negara. Jadi kalau kita lihat ya dalam peta ini, coba kamu perhatikan bukumu ya, dalam peta ini di sini dikatakan bahwa jalur lalu lintas pertama yang digunakan itu adalah jalur darat yang disebut dengan jalur sutra ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kamu lihat di situ garis merah ya, garis merah di situ dan ada garis biru. Jadi di situ garis merah itulah yang menandakan bahwa jalur perdagangan atau jalur sutra yang digunakan oleh perdagangan Asia dulunya ya untuk melakukan perdagangan baik nanti ke Indonesia, ke India, ke Cina, bahkan nanti dari ke Selat Malaka ya. Dari peta itu bisa kita lihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh para perdagangan ya yang dilakukan di kawasan Asia menggunakan jalur sutra atau untuk jalur perdagangan ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa jalur lintas yang pertama digunakan itu adalah jalur darat yang disebut dengan jalur sutra. Kenapa disebut dengan jalur sutra? Ya karena memang pada awalnya ya yang diperdagangkan itu adalah sutra ya, yang diperdagangkan itu adalah sutra, maka disebut perdagangan sutra atau jalur sutra. Kemudian hubungan dagang antara Cina dan India di sini melibatkan Indonesia. Maka tadi seperti di awal Ibu katakan bahwa di sini kita akan lihat bagaimana kerjasama atau hubungan Indonesia
Cina dan India. Ya, karena ketika melakukan perdagangan atau hubungan dagang, Cina dan India ini ternyata melibatkan Indonesia. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, karena Indonesia itu terletak di tengah-tengah jalur perdagangan antara Cina dan India ya. Maka maka dikatakan bahwa ketika Cina dan India melakukan perdagangan melibatkan Indonesia, karena Indonesia itu terletak di tengah jalur perdagangan Cina dan India. Nah, kemudian setelah melakukan perdagangan tentu banyak para pedagang yang singgah di Indonesia. Jadi sejak awal tarik Masehi itu Indonesia sudah terlibat dengan perdagangan mancanegara. Ya, secara tidak langsung memang negara kita Indonesia ini sudah terlibat dalam perdagangan mancanegara. Karena apa? Karena tadi kita terletak di tengah-tengah jalur perdagangan, khususnya Cina dan India. Oke. Nah, selanjutnya lalu apa kira-kira yang dapat membuktikan bahwa Indonesia itu sudah terlibat dalam hubungan mancanegara ya? Jadi kita jangan hanya katakan Indonesia sudah terlibat tapi tidak dapat dibuktikan. Nah, itulah kita gunanya sejarah, mempelajari sejarah, kita harus bisa membuktikan kebenarannya. Dan di sini kita akan lihat bagaimana bukti keterlibatan Indonesia itu dalam hubungan mancanegara. Yang pertama dapat dibuktikan melalui sumber sejarah ya. Salah satunya itu berita dalam negeri. Jadi sumber sejarah itu bisa kita ketahui dari berita dalam negeri ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama dari hasil banyaknya prasasti-prasasti yang ada di Indonesia, seperti prasasti Yupa, prasasti Raja Purnawarman, prasasti Canggal ya, di mana semua prasasti ini dituliskan dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ya. Kemudian yang kedua, bangunan-bangunan kuno dan benda-benda purbakala, candi dan arca. Seperti kita ketahui bahwa prasasti, kemudian bangunan-bangunan kuno seperti candi atau arca itu kan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu. Nah, di sini kita dapat lihat Hindu itu berarti India ya. Di sini kita sudah lihat adanya pengaruh India ya yang ada di Indonesia. Oke, lalu yang ketiga, kitab-kitab kuno seperti buku syair, kitab agama dan lain-lain. Jadi di mana buku syair ataupun kitab agama itu dituliskan dalam kitab-kitab yang memperlihatkan pengaruh India pengaruh India. Nah, itulah bukti dalam negeri yang dapat membuktikan bahwa Indonesia itu telah melibatkan diri dalam mancanegara atau perdagangan ya. Lalu yang kedua apa? Berita dari Cina ya. Bagaimana berita dengan Cina ini? Yang pertama, ada sebuah catatan dari dinasti Han, kemudian dinasti Shang, dinasti Yuan, di mana sejak awal tarik Masehi itu telah terjadi hubungan dagang antara Cina dan Indonesia ya, antara Cina dan Indonesia. Nah, hubungan itu bagaimana bisa dibuktikan, Bu? Ya, itu dapat dibuktikan dengan banyaknya barang-barang keramik dari Cina yang ditemukan di Indonesia. Ya, jadi di sini banyak ditemukan barang-barang keramik dari Cina yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya pada saat itu daerah-daerah yang dilalui jalur perdagangan. Lalu yang ketiga, berita dari Yunani ya. Bagaimana berita dari Yunani ini dapat membuktikan Indonesia sudah melibatkan diri dalam mancanegara atau perdagangan? Nah, di sini ada tulisan ahli geografi yang bernama Claudius Ptolemeus ya, dia mengatakan bahwa kapal dari Alexandria berlayar melalui Teluk Persia ke bandar-bandar India ya. Kemudian pelayaran dilanjutkan ke pantai timur ya, pantai timur berarti di sini Indonesia ya, sampai nanti ke Kepulauan Aurea atau yang disebut dengan Pulau Chersonesus ya. Nah, inilah berita-berita
yang dapat dari membuktikan adanya hubungan ya kerjasama Indonesia dari sumber sejarah ya. Tadi yang pertama itu dalam negeri ya, berita dalam negeri, kemudian berita dari Cina dan berita dari Yunani ya. Lalu selanjutnya berita dari Arab. Nah, di mana dari berita Arab ini para saudagar dan ahli geografi bangsa Arab menuliskan tentang Indonesia sejak abad ke-6 Masehi ya, dan mereka saling menyebutkan kerajaan Sriwijaya. Jadi berita dari Arab ini ada hubungannya dengan pembentukan atau adanya kerajaan Sriwijaya ya, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Lalu yang ke-5 yaitu berita dari Indochina ya. Berita dari Indochina ini didapatkan dari Vietnam dari abad ke-8, di mana di sini mencatat peristiwa-peristiwa serangan dari Jawa dan pulau-pulau selatan. Lalu serangan itu dilakukan oleh pasukan Sailendra terhadap pasukan kerajaan Chenala. Hal itu juga dapat diperkuat dengan catatan Champa ya, yaitu serangan pasukan Jawa sempat menghancurkan jumlah kuil ya, atau sejumlah kuil yang berkuasa sementara di sebelah selatan Kampuchea ya. Nah, jadi inilah bukti ya, bukti adanya hubungan kerjasama Indonesia dengan dunia luar ya. Nah, Ibu harap sampai di sini materi kita ya, kalian sudah paham tentang bagaimana hubungan kerjasama ya Indonesia dengan negara luar ya. Salah satunya nanti yang akan kita bahas India dan Cina ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan ya, membahas bagaimana hubungan Indonesia dengan India dan Cina ya. Jadi saya harap kalian bisa memahami ya pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, dan supaya nyambung minggu depan materi yang saya sampaikan ya, supaya kamu tidak meraba-raba ya, supaya lebih paham, cobalah dibaca dulu bukunya halaman 149 itu sampai 152 ya. Jadi di sana kita akan lihat bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Cina ya, baik nanti dari segi ekonomi, kemudian pemerintahan dan sosial ya. Jadi sampai di sini topik pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.